إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang perlu kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat. Ketiga nikmat tersebut merupakan nikmat yang sangat agung yang dimiliki oleh seorang hamba. Bagaimana tidak, dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga setiap langkah kaki yang kita gerakan, setiap kendaraan yang kita lajukan mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih berada di rumah Allah, masih berada di masjid, di samping mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita masih sibuk di perjalanannya sampai saat ini. Atau mungkin ada yang tidak menghadiri rumah Allah untuk sekedar melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita, menghadiri sholat berjamaah. Tentu ini merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah dengan berada di tempat yang mulia ini. Salat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'ut tabi'in, dan tidak lupa pula kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita pergunakan mata kita dengan baik, kita pergunakan telinga kita dengan baik, dan kita gunakan hati kita di masjid ini dengan sebaik-baiknya. Karena pendengaran, penglihatan, hati nurani, apabila ketiga hal itu difungsikan dengan baik, maka insya Allah kita akan mudah menerima ilmu yang akan Allah berikan. Maka dipersilahkan kepada para hadirin semuanya untuk senantiasa menyimak apa yang disampaikan. Jangan sampai kita datang ke sini hanya untuk numpang tidur saja. Ya, semoga Allah mampukan telinga kita, Allah mampukan hati kita untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memilih dan mengistimewakan sebagian makhluknya dan memutuskan pada mereka sesuai dengan kehendaknya. Di antara makhluk yang Allah ciptakan kepada kita adalah makhluk waktu. Segala sesuatu selain daripada Allah itu adalah makhluk. Dan di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan-bulan di dalam setahun berjumlah sebanyak 12 bulan. 12 bulan itu adalah bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan juga Syawal, dan Dzulqa'dah serta bulan Dzulhijjah. Ke-12 bulan ini telah Allah tetapkan untuk kita semuanya. Dan Allah telah menentukan musim-musim kebaikan dan limpahan-limpahan barokah dari bulan-bulan tersebut. Di antaranya Allah telah memberikan untuk kita 4 bulan haram,
4 bulan yang suci dari 12 bulan yang ada di dalam satu tahun tersebut. Apa saja bulan-bulan haram tersebut? Yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Dan satu bulan menyendiri yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini datang setelah bulan Jumadil Akhir dan sebelum bulan Sya'ban. Dan 3 bulan berurutan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan juga Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 tersebut. Dalam 4 bulan haram ini, ulama mengatakan bahwa ganjaran amalan kebaikan akan dilipat gandakan bagi orang-orang yang beramal saleh. Dan hari ini kita sedang berada di bulan haram tersebut, yaitu di bulan Rajab. Hari ini bertepatan dengan tanggal 20 Rajab. Nah, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukuman diberatkan kepada pelaku kejahatan dan kezaliman yang dilakukan pada bulan haram-haram ini. Kemudian ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah, ketika bulan Rajab menyapa seseorang dan mendatangi hidupnya sehingga ia memperoleh kesempatan untuk menikmati usia di dalam bulan tersebut, maka hendaknya sikap kita adalah menyikapinya dengan bijak dan baik. Pertama-tama, kita mensyukuri nikmat besar tersebut. Sebab bersyukur adalah kaidah umum untuk merespon nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apapun nikmat tersebut, baik nikmat duniawi ataupun nikmat yang berhubungan dengan agama kita, kesempatan beramal soleh dan memperbaiki diri harus kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Rabb kalian yang telah memanjangkan usia kalian sehingga kalian mendapatkan bulan Rajab. Nah, kita bersyukur hari ini Allah masih memanjangkan usia kita, masih ada jatah usia kita sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan Rajab ini. Maka sikap seorang muslim dan muslimah yang mengetahui keagungan bulan Rajab adalah mengagungkannya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Karena sejatinya manusia ini adalah tempatnya salah dan lupa. Tetapi tentu walaupun demikian kita harus bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu lebih bahagia ketika kita tobat. Ya, ketika kita tobat Allah itu sangat bahagia dibandingkan kita melakukan suatu perjalanan kemudian ternyata kendaraan kita itu hilang. Dikisahkan ada seorang sahabat, dia itu memakai kendaraan yaitu unta. Di unta tersebut banyak perbekalan. Dia istirahat dulu di satu tempat. Ketika dia bangun, ternyata untanya sudah hilang dengan perbekalan yang dia bawa. Dia sedih. Dia pun berdoa kepada Allah. Akhirnya unta tersebut datang lagi kepadanya. Bayangkan di tengah panasnya terik matahari, di padang pasir yang begitu panasnya, dia menemukan kembali hewan tunggangan tersebut dengan barang bawaan yang begitu banyak yang dia harapkan untuk bisa dinikmati. Dia bahagia karena bisa mendapatkan hal itu kembali. Tetapi sesungguhnya Allah lebih bahagia dengan tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih bahagia dengan menemukan hewan tadi. Allah lebih bahagia ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jadikan bulan Rajab ini bulan momentum kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menanam benih-benih kebaikan. Karena sesungguhnya bulan Rajab ini kata para ulama adalah bulannya menanam. Bulan Sya'ban adalah bulannya untuk merawat tanaman tersebut. Dan bulan Ramadan adalah bulannya kita
memanen hasil yang telah kita tanam di bulan Rajab dan kita rawat di bulan Sya'ban tersebut. Maka seorang muslim hendaknya mengambil pelajaran dari orang-orang yang terdekat yang ada di sekitar kita, yang telah meninggal, baik itu karib kerabat kita, kenalan kita, ataupun tetangga kita yang telah Allah panggil. Mereka telah berpisah dari orang-orang tercinta. Mereka telah meninggalkan dunia dan seisinya menuju alam kubur. Mereka telah berpindah dari alam tempat beramal menuju alam pertama untuk pembalasan amal. Maka kebaikan dan keburukanlah yang akan menemani mereka. Maka kesempatan emas untuk kita beramal di waktu yang istimewa ini. Siapapun hendaknya memasang niat kita, ya, mengencangkan tali pinggangnya kalau kata Rasulullah, menyambut bulan yang mulia ini dengan semangat beramal solih di dalam waktu yang Allah tetapkan kepada kita. Seorang ulama dari generasi tabi'in yang bernama Khalid bin Ma'dan rahimahullah berpesan, "Idza futiha li ahadikum babul khair falyusri' ilaih fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu." Kata tabi'in ini, beliau berpesan kepada kita, bila telah terbuka bagi kalian, salah seorang di antara kalian, pintu kebaikan, hendaknya bersegera memasukinya. Sebab sesungguhnya ia tidak tahu kapan pintu itu akan tertutup bagi kita. Ketika jelas di hadapan kita kesempatan untuk beramal soleh di bulan ini, maka silakan bersegera untuk melakukan amal tersebut. Karena kita tidak tahu kapan kesempatan beramal baik itu akan tertutup untuk kita. Begitupun Allah di dalam Al-Quran memotivasi kita. Kalau kita ingin masuk surga dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, kata Allah apa dalam Al-Quran? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga yang telah Allah sebutkan itu, hendaklah orang-orang berlomba apabila ingin memasuki surga tersebut. Silakan berlomba di dalam kebaikan, ya. Maka di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan Rajab ini, mari kita maksimalkan amal baik kita. Kita tanam kebaikan apa saja yang telah kita lupakan di bulan-bulan sebelumnya. Baca Quran, kalau sudah terlewat, mari kita tanam di bulan ini kecintaan kita, benih-benih kecintaan terhadap Al-Quran. Mulai hari ini, bismillah, mari kita tanam kembali. Atau sholat tahajud yang sudah kita tinggalkan begitu lamanya, bertahun-tahun kita tidak melaksanakannya. Maka bismillah, mulai malam ini, mulai nanti malam, kita tanam kembali benih-benih amal tahajud tersebut. Tentu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesempatan yang telah Allah berikan itu sangatlah nyata. Buktinya kita masih berada di alam semesta ini, masih bisa mendengar, masih bisa melihat. Maka tentu ini adalah kesempatan terbesar yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah melihat amalan itu bukan apa yang sudah kita kerjakan, tapi Allah melihat akhir daripada kita. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu Allah lihat di akhirnya. Allah tidak peduli bagaimana 3 bulan ke belakang kita seperti apa. Allah tidak melihat itu. 5 bulan ke belakang seperti apa, Allah tidak melihat. Tapi yang Allah lihat adalah hari ini, bulan ini bagaimana. Karena bisa jadi seseorang itu akan Allah tutup usianya sesuai kebiasaan dia beramal. Kalau hari ini kita rajin ke masjid, insya Allah bisa jadi kita meninggal di masjid. Kalau hari ini kita rajin ke tempat maksiat, bisa jadi kita meninggal di tempat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, betapa banyak orang-orang yang seperti itu. Maka pilihan itu ada di tangan kita. Mari kita maksimal beramal salih di bulan Rajab ini, di bulan yang telah Allah muliakan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa usallimu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة